Sedangkan komunikasi ke bawah ini adalah komunikasi dari manajemen puncak atau dari atasan kepada bawahan, di mana tujuannya itu adalah untuk memberikan pengarahan, memberikan informasi juga, informasi berupa instruksi, ataupun memberikan nasihat ataupun saran kepada bawahan. Lalu komunikasi yang kedua adalah komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antara tingkat yang sama. Di mana komunikasi horizontal ini terbagi menjadi yang pertama adalah komunikasi antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama atau karyawan-karyawan yang berada dalam satu departemen yang sama. Yang kedua adalah komunikasi yang terjadi antara dan di antara departemen-departemen pada tingkatan organisasi yang sama. Jadi maksud yang kedua ini adalah komunikasi yang terjadi antara karyawan-karyawan yang berada pada departemen-departemen yang berbeda pada satu organisasi atau pada satu perusahaan yang sama. Lalu yang ketiga adalah komunikasi diagonal, yaitu komunikasi yang terjadi dengan memotong diagonal rantai perintah organisasi. Contohnya adalah komunikasi lini dan staf, yaitu misalnya mereka tidak berada dalam satu kelompok kerja yang sama, tapi mereka berada dalam satu organisasi yang sama, baik antar lintas jabatan. Jadi terjadinya komunikasi diagonal atau adanya perpotongan diagonal di dalam suatu organisasi. Contohnya seperti itu. Lalu adapun hambatan-hambatan dalam komunikasi yang efektif, yang pertama adalah hambatan-hambatan organisasi. Ada 4 hambatan, yaitu tadi kan saya bilang bahwa komunikasi itu kan terjadi, proses komunikasi itu ada 2, yaitu antar pribadi dan antar organisasi. Lalu hambatannya juga ada 2, yaitu hambatan yang terjadi di organisasi dan hambatan yang terjadi dalam komunikasi antar pribadi. Untuk hambatan komunikasi organisasi ini ada 4 hambatan. Yang pertama adalah tentang hierarki, yaitu berita melalui tingkatan atau jenjang memerlukan waktu yang lama untuk mencapai tujuan. Lalu hambatan yang kedua adalah wewenang manajerial, yaitu berita tidak dapat sepenuhnya menerima berbagai masalah, kondisi, dan bawahan menyampaikan informasi yang baik-baik saja karena takut akan dampaknya. Yang ketiga adalah spesialisasi, yaitu perbedaan fungsi kepentingan dan istilah-istilah pekerjaan dapat membuat orang merasa bahwa mereka hidup dalam dunia yang berbeda. Jadi dalam organisasi ini terkadang terjadi hambatan dalam komunikasi ketika bawahan ingin memberikan informasi kepada atasan, di mana informasi tersebut adalah bersifat tidak baik atau bersifat kinerjanya yang berkurang, maka dia takut untuk menyampaikannya. Kenapa? Karena dia takut akan mendapatkan dampak atau efek dari informasi tersebut, sehingga komunikasi di antara organisasi tersebut tidak terjalin dengan baik atau adanya hambatan di dalam komunikasi tersebut. Lalu hambatan-hambatan yang kedua dalam komunikasi yaitu hambatan-hambatan antar pribadi, di mana hambatan antar pribadi ini ada beberapa hambatan. Yang pertama adalah perspektif selektif, adalah proses menyeluruh dengan seseorang menyeleksi, mengorganisasikan, dan mengartikan segala sesuatu di lingkungannya. Yaitu bagaimana seseorang ketika disampaikan informasi, bagaimana dia mengartikan sendiri apa informasi tersebut. Terkadang pengartiannya itu tidak sesuai dengan tujuan dari informasi tersebut disampaikan, sehingga terjadilah di sini suatu hambatan dalam komunikasi antar pribadi. Yang kedua adalah status dan kedudukan komunikator. Yang ketiga adalah keadaan membela diri. Yang keempat, pendengaran yang lemah sehingga kurang konsentrasi, sehingga informasi tersebut tidak tersampaikan secara menyeluruh, atau tujuan dari informasi tersebut tidak tersampaikan kepada si penerima. Dan yang kelima adalah ketidaktepatan penggunaan bahasa. Jadi bahasa juga sangat penting dalam seseorang dalam berkomunikasi. Jadi bahasa yang digunakan itu jauh lebih baik ketika menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang mudah dimengerti oleh si penerima daripada bahasa yang sulit untuk diterima si penerima dalam berkomunikasi. Jadi gunakanlah bahasa-bahasa yang mudah untuk diterima oleh si penerima dalam menyampaikan komunikasi. Lalu bagaimana sih caranya untuk meningkatkan komunikasi yang efektif? Ada beberapa teknik-teknik untuk meningkatkan komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah kesadaran akan
komunikasi yang efektif. Jadi kesadaran dari kedua belah pihak untuk menggunakan komunikasi yang efektif. Misalnya dengan apa? Menggunakan bahasa-bahasa yang mudah untuk dimengerti. Lalu teknik yang kedua adalah adanya umpan balik atau feedback dari si penerima. Jadi ketika dia merespon apa yang disampaikan oleh si pengirim informasi, maka si penerima bisa lebih mengerti, lebih memahami tujuan dari informasi tersebut disampaikan atau berita komunikasi tersebut bisa tersampai. Lalu teknik yang kedua adalah menjadi komunikator yang lebih efektif. Jadi ketika kita memberikan informasi atau kita ingin mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain, kita harus menjadi seorang komunikator yang lebih efektif. Jadi kita harus belajar bagaimana menyusun kata-kata, bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain. Kita belajar dari yang kurang baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Kita harus belajar bagaimana berkomunikasi yang baik sehingga apa yang kita sampaikan tersebut bisa diterima atau pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa diterima oleh si penerima. Menurut AMA atau American Management Associates, untuk peningkatan komunikasi efektif ada beberapa hal. Yang pertama adalah cari kejelasan gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan. Jadi ketika kita ingin menyampaikan informasi, maka kita harus tahu dulu apa inti dari informasi tersebut. Jangan kita terlalu panjang berbicara sehingga orang yang menjadi si penerima tersebut sulit untuk mencari tahu apa inti dari apa yang kita omongin. Jadi kita cari tahu dulu apa yang mau kita omongin dan kita langsung sampaikan saja kepada si penerima informasi tersebut. Lalu yang kedua adalah dengan teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. Jadi kita teliti dulu apa tujuan kita untuk memberikan informasi ini dengan cara mengkomunikasikan kepada si penerima. Lalu yang ketiga adalah pertimbangkan keadaan fisik dan manusia keseluruhan kapan saja akan dilakukan. Jadi ketika kita memberikan informasi kepada seseorang, kita harus lihat juga keadaannya, bagaimana keadaan dia pada saat itu. Ketika dia lagi terluka atau dia lagi repot pada saat itu, maka komunikasi pasti tidak terjalan dengan baik. Kenapa? Karena konsentrasinya sedang tidak sepenuhnya untuk menerima informasi kita. Jadi kita sebagai si pengirim informasi harus melihat bagaimana keadaan fisik dari orang yang akan menerima informasi kita. Lalu yang keempat adalah konsultasi dengan pihak-pihak lain bila perlu dalam perencanaan komunikasi. Jadi ketika kita ingin mengkomunikasikan sesuatu dan kita merasa kita kurang paham atau kurang ahli untuk memberikan komunikasi tersebut, maka kita bisa berkonsultasi kepada pihak-pihak yang perlu. Tapi kalau kita yakin, maka kita bisa langsung menyampaikannya kepada penerima tersebut. Lalu yang kelima adalah perhatikan tekanan nada dan ekspresi lainnya sesuai isi dasar berita dalam komunikasi. Jadi ketika kita berkomunikasi ada nada-nada atau suara-suara yang akan kita ucapkan, maka kita perlu melakukan penekanan nada. Ketika kita berkomunikasi untuk memberikan suatu nasihat, maka kita menggunakan nada yang lebih lembut, di mana tidak menyakiti hati dari si penerima. Lalu yang keenam adalah ambil kesempatan bila timbul untuk mendapatkan segala saran yang membantu atau umpan balik. Yang ketujuh, ikuti lebih lanjut komunikasi yang telah dilakukan. Yang kedelapan adalah perhatikan konsistensi komunikasi. Yang kesembilan, tindakan dan perbuatan harus mendorong komunikasi. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita harus menunjukkan tindakan kita dan perbuatan kita yang sesuai dengan apa yang kita informasikan. Jika itu berupa informasi penting, maka kita tidak menyampaikannya dengan cara bercanda, tapi kita menyampaikannya dengan tindakan yang serius. Yang ke-10 adalah jadilah pendengar yang baik. Jadi ketika kita diberikan informasi kepada orang lain, maka kita harus menjadi pendengar yang baik yang bisa menangkap apa tujuan dari informasi tersebut disampaikan. Jadi ini adalah 10 cara untuk meningkatkan komunikasi efektif menurut American Management Associates. Demikian paparan saya untuk topik ke-10 ini. Untuk melengkapi pertemuan kita pada pagi hari ini, ada beberapa tugas-tugas yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan. Yang pertama,